Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi ada pantunnya tadi ya? Ada, Pak. Saya juga pengen. Ya iyalah. Bekasi kan begitu, ya kan? Jadi ada pantunnya juga nih ya. Anak Palembang beli duku. Beli duku di daerah Pelaju. Pelaju tahu kan itu daerah di Palembang itu. Anak Palembang beli duku. Duku dibeli di daerah Pelaju. Selamat datang di BU. Ya. Kampusnya orang yang pengen maju. Bagus nggak? Selamat datang dulu nih ya bagi Bapak Ibu narasumber. Ada Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum. Pak Kabid Kesbangpol ya. Ada bidangnya gitu ya. Oke. Terus ada Pak Kadis Pak Taufik, Pak Kadis Disduk Capil Kota Bekasi ya. Ada Bu Nurul dari KPU Kota Bekasi ya. Dan ada Bu Khairunisa dari Bawaslu Kota Bekasi. Dan yang khusus ini, yang di sebelah saya ini, Mas Eko ya, moderator kita pada hari ini. Juga teman-teman dari pelajar SMA SMK ya. Tepuk tangan dulu buat adik-adik kita dari pelajar SMA SMK ya. Karena tajuk dari talk show kita pada hari ini adalah Pemilu Sapa Pelajar ya. Tapi karena di sini ada mahasiswa juga, ya berarti Pemilu Sapa Pelajar dan Sapa Mahasiswa, gitu ya. Setuju ya? Oke. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber sama adik-adik pelajar, tentunya kita perlu kenalan dengan Universitas Bina Insani ya. Jadi kampus kita jadi universitas itu di tahun 2019 ya. Sebelumnya kita masih 2 akademi dengan 1 sekolah tinggi ya. Dan alhamdulillah kita merger, kita penggabungan serta perubahan bentuk di tahun 2019 jadi universitas. Saat ini kampus ini punya 2 fakultas, ada fakultas bisnis dan ada fakultas informatika dengan 9 program studi komputer dan program studi bisnis. Jadi begitu, dan saat ini student body kita ada di angka 1.350 mahasiswa didukung oleh 70 tenaga dosen itu. Dan memang kita masih kecil dibandingkan kampus-kampus yang lain, tapi kita ingin selalu menjadi lebih besar. Doa kita, afirmasi kita, ingin selalu menjadi lebih baik dan ingin selalu menjadi lebih tinggi ya. Bigger, better, higher. BU, bigger, better, higher. Nah, mungkin soal penamaan BU ini harus tahu juga ya, bahwa sebenarnya nama formal dari kampus kita ini adalah Universitas Bina Insani. Ya, jadi biar keren dikit gitu, diinggrisin gitu. Jadinya Bina Insani University. Kolahnya harus mantap gitu ya. University. Kalau diakronimkan dia jadi BU seperti itu. Makanya tadi selamat datang di BU seperti itu. Mas Eko, saya cuma berbicara 4 hal pada hari ini, pada kesempatan ini. Tentunya tamu-tamu kita sangat ditunggu-tunggu penjelasannya. Yang pertama, saya tentunya akan bicara tentang sebenarnya pemilu 2024 itu apa sih, kan gitu. Karena juga banyak juga nih yang nggak ngerti gitu. Nah, seberapa penting sih pemilu itu gitu, sehingga kita kok diundang untuk berpartisipasi gitu ya. Nah, itu poin pertama yang saya mau bicara nanti. Nah, yang kedua tentunya soal demokratisasi, bahwa ada kecenderungan nanti kita berbeda pilihan, berbeda
pendapat, kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu. Salah menyikapi nanti hasilnya berbeda. Nah, jadi kita perlu hal-hal seperti itu. Dan kemudian tentunya kita bermain di pemilu ini tentunya harus ada aturan mainnya yang harus kita komitmen untuk taati gitu. Sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan adil. Dan yang terakhir, untuk bisa berpartisipasi tentunya kita harus memiliki kelengkapan administrasi kenegaraan seperti KTP gitu ya. Alhamdulillah ada Pak Kadis di sini, Pak Kadis Disduk Capil yang memberikan layanan tentang KTP elektronik. Ini produk terbaru ya Pak ya? Identitas kependudukan elektronik seperti itu. Jadi saya akan ngomong seperti itu, Mas Eko. Nah sekarang saya mulai dengan topik pertama saya, yaitu sebenarnya pemilu itu apa gitu ya? Ya pemilu itu kita memilih wakil kita, ya. Kita memilih wakil kita di tingkat ya DPRD tingkat 2. Itu berarti wakil kita di kota dan kabupaten. DPRD tingkat 1 itu wakil kita di tingkat provinsi. Dan DPR itu wakil kita di tingkat nasional. Nah, kalau di DPR itu ditambah lagi dengan DPD, ya, DPD itu berarti Dewan Perwakilan Daerah, gitu kan? Dan juga ada lagi MPR di situ. Nah, kemudian juga ada lagi pemilihan seperti pemilihan pilpres, pilkada, gitu. Pemilihan wali kota dan bupati, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan presiden. Jadi kita pemilu itu dalam rangka itu. Nah sekarang mengapa kok pemilu itu penting gitu kan? Yang jelas pemilu ini penting karena output atau luaran dari pemilu itu menentukan masa depan kita. Kalau kita salah pilih orang, maka nanti kita akan mendapatkan luaran yang kurang berkualitas. Luaran yang kurang berkualitas secara regulasi, luaran yang tidak berkualitas secara program. Nah, jadi kalau saya ibaratkan pemilu itu bagaikan air. Air itu sumber kehidupan. Dengan air kita punya tumbuhan, kita punya binatang ternak, dan diri kita sendiri bisa hidup. Saking pentingnya begitu. Nah demikian juga dengan pemilu. Pemilu ini penting sekali. Karena kalau kita tidak ambil bagian, nanti mekanisme pemilihan yang terbaiknya menjadi kurang gitu. Sehingga nanti kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang kurang berkualitas. Kalau pemimpin-pemimpinnya kurang berkualitas, akibatnya adalah hasil regulasi yang dibuatnya pun juga nggak berpihak kepada kejayaan bangsa gitu. Nah itu yang kita anggap suatu hal yang membuat kita semua harus berpartisipasi gitu ya. Jadi ada pantunnya ini. Ada pantunnya ini. Silakan Dok, silakan. Boleh ya? Uluwatu tahu Uluwatu? Nggak tahu? Uluwatu itu nama daerah di Bali. Ya, ya. Uluwatu di Pulau Bali. Cakep. Tempat orang rekreasi. Pemilu sebentar lagi, kita semua yang ada di sini kudu berpartisipasi. Ini pantun mulu ya. Oke, baik. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa soal demokratisasi. Nah, ini penting banget nih. Yang jelas itu demokratisasi itu membuat kita pasti akan berbeda pilihan, berbeda pendapat, ya. Karena perbedaan itu adalah semacam hal yang sifatnya qadarullah, sunatullah. Ya, coba lihat jari kita ini.
Jadi kita ini kan beda-beda kan. Nah, karena dia berbeda-beda, maka fungsinya kuat, bagus. Coba kalau seandainya jarinya jempol semua, bayangin tuh, kalau jarinya jempol semua, fungsinya nggak sedasar sekarang, ya. Jadi jangan berantem dengan teman kalau seandainya nanti pilihan berbeda, ya. Apalagi nih anak-anak muda kan darahnya agak panas-panas gitu kan. Jadi nggak boleh beda dikit gitu, beda dikit langsung dianggap menantang gitu kan. Yang paling seru itu berantem di sosial media. Wes, ini luar biasa ini ya. Bisa circle kita yang tadinya solid pecah itu, pecah kongsi gitu ya. Nah ini bahaya ini. Jadi jalan-jalan ke tanah Papua, ya kan, jangan lupa makan papeda, ya kan? Tahu papeda kan? Tahu. Jalan-jalan ke tanah Papua jangan lupa makan papeda, ya kan? Nah, beda pilihan itu biasa. Memang jari ini jempol semua, kan enggak kan? Jadi kita beda-beda, gitu. Nah itu poin saya yang kedua. Poin saya yang ketiga adalah bahwa kita ini punya aturan pemilu, ya. Jangan kita melanggar aturan. Nih hati-hati nih. Ini kita bakalan Ramadan nih, ya. Kita bakalan menghadapi bulan suci Ramadan. Ingat loh, Ramadan kita harus steril dari yang namanya perpolitikan, karena kita mencari ridhonya Allah, mencari maghfirahnya Allah, ya. Kalau seandainya kita nggak dapat maghfirahnya Allah karena terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan dunia, nah itu yang rugi kita. Nah, undang-undang pun mengatur, ini ada Bu Bawaslu di sini. Kalau ada nanti ditemukan di lapangan ada pemain pemilu yang nakal menggunakan ajang sarana ibadah dimanapun, entah itu di masjid, di gereja atau dimanapun, itu harus dikasih gitu, harus disempit gitu. Nah mekanismenya nanti bisa lapor ke Bawaslu. Makanya hari ini kita hadirkan teman-teman dari Bawaslu. Nah apalagi yang namanya politik uang. Nah ini yang bahaya nih Mas Eko, bahaya nih Mas. Politik uang, bagi-bagi uang agar dipilih gitu. Kalau dulu seru Mas, dulu serunya gini, ada pameo, ambil amplopnya, uangnya, jangan pilih orangnya. Apa akibatnya? Akibatnya habis pemilu itu bakalan banyak yang ke rumah sakit jiwa karena calegnya pada stres, ya kan? Udah habis uang tapi nggak kepilih. Nah itu jangan. Kita harus buang jauh-jauh. Jangan diambil uangnya dan jangan pilih orangnya, karena orangnya nggak pede kan dengan dirinya. Kenapa dia mau ngasih uang? Udahlah, harga diri kita jauh lebih mahal daripada itu. Setuju apa setuju? Setuju. Nah gitu. Jadi beli semen ke toko bangunan, ya, dan makan pepes sama acar. Kita komitmen taat aturan, kita doakan pemilu 2024 sukses dan lancar. Dan yang terakhir, saya mohon maaf jika seandainya dalam penyampaian ini kurang berkenan. Dan yang keempat, saya mengundang saudara-saudara, adik-adik di sini semua agar melengkapi dokumen kewarganegaraannya dalam bentuk KTP karena sudah cukup umur. Karena kalau nggak punya KTP, kita nggak bisa berpartisipasi dalam agenda tahunan, dalam agenda 5 tahunan ini, yaitu pesta demokrasi yang akan menunggu kita di tahun 2024. Jadi itu saya titip pesan sekali lagi, urus dokumen kewarganegaraannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak. Mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan dari Jakarta ke Bekasi, Mas, ya, singgah sebentar di bulan-bulan. Demikian dari saya dan terima kasih. Jika ada yang salah mohon dimaafkan.